Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta akhirnya terbongkar, teman-teman. Inilah rahasia asal-usul kata gemoy dan kenapa kata gemoy ini akhirnya dilekatkan kepada Pak Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024. Dan ternyata worse. Dan inilah yang membuat Gen Z dan milenial mungkin suka dan simpati terhadap Pak Prabowo ya. Karena kampanye-kampanyenya ini memang menyentuh kalangan-kalangan Gen Z dan milenial. Dan inilah orang yang di belakang yang membantu Pak Prabowo dalam menyusun komunikasi-komunikasi politiknya, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Nah, inilah yang dipakai pendekatan sama teman-teman semua itu. Nah, yang kedua, militer. Ini gimana caranya nih orang ini bisa lebih merakyat gitu kan? Iya. Nah, kita lagi nyari-nyari gitu. Nah, uniknya konten yang kita sebar yang berhubungan sama Pak Prabowo itu yang engagementnya tinggi, yang ada joget. Ya. Ini kan tentara. Kok joget gitu? Tentara itu doyan joget. Poco-poco. Iya juga ya. Terpesona. Aku terpesona. Pasti. Pasti. Jadi memang Apalagi ya, waktu-waktu kemarin tuh banyak joget-joget yang viral antar TNI dan Polri. Goyang daboy dan segala macam, poco-poco, sajojo, banyak banget loh. begitu ada Pak Prabowo joget, konten itu tinggi. Ini belum ada gemoy. Jadi memang dia suka joget. Teddy itu jogetnya bagus loh. Yang ngajarin gue jangan-jangan Teddy. Iya sih. Iya sih. Siap komandan, maaf. Siap salah. Jadi jago joget sih, guys. Ya. Nah, jadi ya memang itu organik. Pak Prabowo suka apa yang joget Papua atau apa namanya? Iya. Sajojo. Kirain itu gara-gara Anda yang atau mungkin Enggak. tim yang ngeset kok tiba-tiba joget atau yang waktu 2014, 2019 mana ada joget-jogetan gitu. Karena nggak diekspos. Nah, kita banyak konten yang kita gedein itu lagi joget emang. Nah, terus, nah ini Mata Najwa UGM kan ada debat tuh bertiga. Oh. Nah, gue nonton dari awal, Mas Anies, Mas Ganjar, baru Pak Prabowo terakhir. Nah, terus diskusi sama Teddy kan, dia bilang, Bang kayaknya kalau kan aku nonton nih, jadi semua nih Mas Anies gini kirim ke Teddy kan Teddy melekat kan. Nah terus gue bilang, Ted nih kayaknya makin Bapak natural asik nih gitu. Terus ya terserah Bapak aja deh mau ngapain gitu kan. Dah. Terus mulai tuh ngomong yang dua orang yang calak gitu, dia bilang tunggu kasih aku waktu menjawab gitu kan. Oh iya. Itu pecah sepecah-pecahnya ruangan itu. Wow, Prabowo gemoy. Gue ada ponakan gue ikutan, gue ajak gemoy. Terus gue berpikir, anjir ini kata baru nih, kosakata baru nih gemoy nih gitu kan. Oke. Ini belum pernah kedengeran sebelumnya gemoy. Nah malamnya gue minta anak-anak tim gue, coba lu bikin konten semua yang tadi dengan kata gemoy. Bagus nggak engagementnya? Masih ada buktinya, chat gue masih ada tuh. Perintah ke anak-anak gemoy gitu. Bener disebarin, wah naik nih. Dan kemudian netizen juga sama, ngeresponnya juga sama. Iya Ada yang influencer ketemu Pak Prabowo gemoy. Terus pada waktu beberapa minggu kemudian nonton konser juga Prabowo gemoy. Bergulirlah itu semua. Oh itu belum di set tuh udah begitu. Udah. Wow. Jadi memang itu bukan kita ujuk-ujuk ngeluarin gemoy, bukan. Dan faktanya teman-teman ya, paslon-paslon lain tuh ada yang tidak suka dengan kata gemoy cuy. Mereka bilang, ih apa sih gemoy, jijik gini. Kalah lu. Kita enggak. Paksa kan. Enggak lah. Organik. Isunya kan begitu. Oh udah militer so-soan digemoy-gemoyin apa segala macamnya. Sekali lagi, lo jualan ke Padang pakai bahasa apa? Nah, ya ikutin target audiens aja, ngalir aja airnya. Iya. Ada kata gemoy, wah ini makanya kita A/B testing kan. Begitu ada A/B testing, masyarakat suka, netizen suka, engagementnya tinggi, kita coba lagi. Nah, kita nggak pernah bikin lagu pakai lagu sendiri. Ada puluhan lagu yang gue pernah dengar tentang Pak Prabowo, even Gus Miftah juga bikin. Tapi menurut gue enggak, kita tunggu. Nah, adalah itu muncul tuh. Oke gas waktu itu pertama Iya, Oke, Gas. TKN kalau nggak salah PAN ya, dan dari PAN itu nyobain tuh gemuk-gemuk juga sama gitu kan, gemoy udah ada tuh, nyoba begitu, wah lucu juga nih. Terus akhirnya kami TKN bikin tuh flash mob di Sudirman, di SCBD. Why? Kenapa flash mob? Nah ini menarik nih, udah mulai masuk teknis yang di ranah community nih.
Karena pengen lihat dengan melibatkan banyak orang, joget barengan dengan gaya joget mirip-mirip Pak Prabowo, bisa tinggi nggak engagementnya? Oh. Kan kita tes. Semua harus dites dong, harus A/B testing. Oke. Nah begitu dites, bagus Iya, ya, ternyata viral, tinggi. Ah. Nah disitulah yang namanya Bang Simon. Bang Simon ini mantan sesprinya. Oh, oke. Bang Simon, Ngeri mantan juga sespri ya. Pak Prabowo, kontak tuh si Richard. Dia beli. Terus udah dibeli nih rights-nya. Ya udah kita bikinin ini sekalian. Liriknya versi kita. Wah, ini bukti teman-teman ya kalau industri kreatif konten, marketing itu penting banget untuk mengangkat value seseorang, teman-teman. Ini penting banget, ini kunci. Bukan cuma orang ya, tapi UMKM dan segala macam, brand. Ternyata marketing, konten kreator, kreatif. Wah, ini penting banget ternyata, teman-teman. Nah terus Bang Simon juga bikin yang si Darboy yang istimewa itu, Jogja Istimewa. Nah itu ya dengan modal 2 itu, dan mulailah itu viral. Jadi memang banyak kebetulan yang menguntungkan bagi kita. Nah di saat ada istilah gemoy, saya nyoba ini. Kayaknya gemoy ini kalau mukanya Pak Prabowo asli nggak asik nih. Nah mulailah pada waktu itu ada yang pada bikin muka-muka kartun-kartun karakter AI itu kan. Iya. Nah, Iya, terus kita kontak satu orang yang memang melahirkan AI-nya Pak Prabowo yang paling mirip. Kita ke kantor ada beberapa artis yang ngerjain AI, nggak mirip-mirip. Nah, ini orang nih mirip. Jadi yang satu ini akhirnya kita kerjasama. Nah, dia itulah yang dipakai. Oh, oke. Kartun-kartun itu kenapa? Untuk menyasar ke market Gen Z? Nah, ada 2. Yang pertama adalah tadi 56,4% milenial dan Gen Z. Iya. Nah, yang kedua adalah Pak Prabowo itu kan terlalu militer. Gue ngerasa gue butuh lebih Soft. membumikan. Dengan akhirnya kita ketemu dengan kosakata lovable. Oke. Menjadi lovable. Nah, kartun itu membuat Prabowo lebih lovable. Iya kan? Oke. Gemoy. Begitu orang ngeliat tuh kartun, anjir gemoy nih orangnya. Nah, gemes nih, lucu nih. gemesin. Gitu ya. Gemoy itu kan gemesin. Iya. Iya kan? Ya udah, jadi berangkatnya dari situ sebenarnya. Nah, terus FGD dong. Iya. FGD Oke. internal. Seru nih. Oke. FGD untuk billboard. Oke. Ternyata yang setuju cuma ada 2, pakai kartun atau pakai foto biasa Oke. untuk billboard. Ah. Ternyata 100% yang tim Jakarta itu setuju pakai kartun. Oke. Ternyata yang di luar Jakarta 100% tidak setuju. Oh. Alasannya? Ya harus proper, harus ini. Akhirnya gue putusin, enggak, kita pakai kartun. Karena luar Jakarta akan ngikut Jakarta. Satu itu, Iya tapi juga berarti sih. subjektif dong. Sementara kan katanya pemilih ada di luar Jakarta. Ya, ini kan harus gambling. Alasan gue sama Angga pada waktu itu, karena kalau dia kartun, objektif kita untuk menurunkan tercapai. Oh, oke. Yang kedua, akan jadi word of mouth. Orang akan ngevideoin kan, Iya sih. billboard, lucu Viral banget. jadinya ya kan. Iya nggak? Di rumah apa segala Oh macam. iya Iya. dong. Oh iya. Oh iya, kita langsung menyebar 100 titik di seluruh Jakarta dulu nyobain. Itu view-nya gede banget cuy di TikTok cuy, yang ngevideoin billboard gemoy Pak Prabowo dan Gibran. Ngeri cuy. Begitu nyobain, anjrit ini tinggi banget engagementnya. Oh udah gas langsung luar Jakarta. Dan itu melarta ke seluruh ini. Nah kita juga pakai Entune jingle. Jadi selalu iklannya Prabowo, konten-konten itu di belakang ada Prabowo Gibran. Tahu. Nah itu kita buat juga di kantor. Karena itu harus nempel ke alam bawah sadar. Tagline ya. Iya dong. Iya. Dari Telkomsel. Iya, betul. Nah, Prabowo Gibran. Nah udah itu kita cobain ada 2 apa 3 ini, begitu dites ini. Nah yang menarik dengan si kartun tadi, Pak Prabowo bilang, wah oke juga nih ada kartun ini, jadi saya nggak perlu syuting. Mati kan. Tapi ya kita udah kadung, orang udah terbiasa, ya udah pakai itu ya terus. Jadi sampai terakhir kita tidak pernah syuting Pak Prabowo. Waduh, teman-teman, itulah rahasia di balik munculnya kata gemoy yang melekat kepada Pak Prabowo di Pilpres 2024 kemarin ya. Dan ternyata it works, teman-teman ya. Semua Gen Z milenial mengingat kalau gemoy itu ya Pak Prabowo gitu kemarin ya. Dan oke gas, joget-joget gemoy Pak Prabowo juga viral. Ya semua ternyata
nggak di-set oleh tim kreatif Pak Prabowo, tapi itu by spontan yang diambil oleh mereka. Jadi viral dulu atau orang nyebutin dulu baru diambil terus dicoba di testing. Wah, ini menarik, ini strategi marketing yang sangat luar biasa teman-teman ya. Tidak perlu capek-capek memikirkan tagline apa dan segala macam, tapi kita hanya perlu mengambil yang natural yang terjadi di lapangan gitu. Contoh gemoy, oke gas, dan joget-joget Pak Prabowo. Wah, ini semuanya kerja-kerja dari kreatif teman-teman ya, dan ternyata marketing kreatif dan konten kreator itu sangat penting di sebuah UMKM, perusahaan dan segala macam ya. Untuk mengangkat brand yang mungkin ingin dimunculkan ke permukaan. Ya, ini mungkin ilmu juga ya, ilmu-ilmu yang sangat baik buat kita semua, bagaimana kita belajar branding teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kita selalu doakan pemimpin-pemimpin kita agar selalu bekerja untuk rakyat, setulus hati untuk rakyat, dan segala tindak tanduk korupsi dihilangkan dari negeri kita, dan negeri kita semakin maju dan sejahtera. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.